Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata oleh pengarang, fal kainu fil kauni walam taftah lahu muyadinu ghayyubi musajuna bimuhitatihi wa makhsurun fi haikal zatihi. Kita lanjutkan pelajaran kitab kita. Maka orang yang ada di dalam kaul. Apa itu kaul? Kaul itu ciptaan. Jadi seluruh yang kita saksikan ini, yang kita bisa lihat dengan panca indera kita, bisa dipandang dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan lidah, diraba dengan tangan, dan tiada terbuka baginya segala medan yang gaib. Orang yang ada di dalam ciptaan ini tidak terbuka baginya segala medan yang gaib. Mana yang gaib-gaib itu? Malaikat gaib, Allah gaib, yaitu luas pandangan yang takluk, yang berkaitan pada zat yang batin. Jadi dengan adanya ciptaan ini, banyaklah kita yang terhijab, kita terdinding, kita tidak melihat siapa yang menciptakannya, dan kita berhenti kepada yang kita ciptakan, dan kita senang betul kepada yang diciptakan, bukan kepada yang menciptakan. Padahal di kajian sebelumnya kita tidak dilarang untuk menyaksikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah ini, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Pemandangan kita, pemikiran kita terus lanjutkan siapa yang menciptakannya. Dari kecil kita diajari lagu, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itu ngajari tauhid. Kalau ditanya siapa yang ciptakan pelangi, pada akhirnya nanti apapun yang kita tanyakan tentang kehebatan atau luar biasa daripada ciptaan, maka akan sampai kepada penciptanya. Nah, inilah yang menghijab kita, sehingga kita mengejar, mencari, dan berebutan dengan ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah, bahkan sampai menumpahkan darah untuk mendapatkan segala ciptaan itu. Terpenjara dengan segala yang meliputi dia, kita terhijab, terdinding, terpenjara. Yang nafsanya yang dibangsakan atau dikategorikan kepada nafsu, daripada makan dan minum dan jima dan barang yang lain daripada segala makhluk. Itulah paling hidup kita ini. Dari kecil sampai saat ini tidak ada sedikit pun upaya kita untuk mencari atau berjalan menuju kepada yang menciptakan. Cuman hadir di atas dunia, kemudian kecil, remaja, dewasa, balik, dewasa, kawin, beranak, besarin anak, akhirnya habis waktu hidup di atas dunia ini. Kalau seperti ini, apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan kerbau? Apa bedanya kita dengan binatang-binatang yang lain? Tidak ada beda. Cuman makan, minum, dan seperti itulah. Bahkan mungkin lebih mulia mereka. Mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih yang manusia, yang katanya makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling lengkap daripada segala penciptaan, lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kenyataannya pada hari ini ternyata kita menjadi makhluk yang ingkar, makhluk yang lebih parah daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Menghendaki bagi syahwat dan goflah
Inilah keinginan kita nih, mengikuti daripada hawa nafsu. Bahkan kalau seandainya makan ini, mana rumah makan baru buka, tahu. Di mana rumah makan yang enak, tahu. Cuma ngikuti itu bila kita nih. Kemudian lalai, ghaflah. Lalai di dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan baginya daripada tahqiq, mengenal daripada hakikat. Apa sih hakikat dunia ini? Apa tujuan hakikat hidup kita ini? Jauh sekali kita daripada hakikat penciptaan kita. Nah, jangan-jangan tidak pernah terpikir di dalam pikiran kita ini apa tujuan kita dihadirkan ke dunia ini. Apakah tadi cuma makan, minum, tidur, kawin, mati? Kalau cuma itu langkah ruginya, kesempatan yang cuma sekali-sekalinya ini, dan berapa banyak orang yang sudah berangkat, artinya sudah meninggalkan dunia ini, tetapi mereka belum sempat untuk mengetahui apa hakikat daripada hidupnya di atas dunia ini. Kalau kita tidak tahu, maka Allah sudah memberitahu. Mana dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia, hikmahnya semata-mata untuk mengabdi oleh mereka itu. Yang namanya mengabdi, kalau seandainya dikatakan ibadah, ibadah inilah menjebak umat Islam, akhirnya cuma menjalani ritual tanpa makna. Apa tujuannya? Sudah tuh capek ibadah, rezeki tidak berubah-berubah, merajuk ibadah. Kenapa? Katanya Tuhan kalau rajin sembahyang, rezekinya lancar. Masih kayak budak kecil, artinya diupah baru nak bekerja. Nah, kalau dimaknai dengan ibadah seperti itu. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita mendudukan diri sebagai hamba dan Allah kita jadikan khaliq atau orang yang menciptakan kita. Yang namanya hamba tidak pernah bantah, tidak pernah kecewa, tidak pernah buat alasan. Pokoknya asal berperintah, siap laksanakan. Siap laksanakan. Walaupun dalam keadaan yang mungkin menurut pendapat kita, dia dalam keadaan sakit, tetapi kewajiban itu tetap ada. Apa kewajibannya? Bersabar dengan sakit yang dideritanya. Kalau dapat nikmat, kalau kita ini nikmatnya cuma duit pula, pangkat pula, jabatan, badan sehat tidak dianggap nikmat. Dijadikan ngaji tidak dianggap nikmat. Dijadikan berbuat kebaikan tidak dipandang nikmat. Dan kita jarang bersyukur. Kalau seandainya kita berbuat baik dan tidak bersyukur, nanti kita akan terjebak pada kesyirikan. Kenapa? Merasa diri kita yang hebat, diri kita yang pintar, diri kita yang alim, diri kita yang kaya, diri kita yang punya sesuatu sehingga bertentangan dengan hakikat diri kita sebenarnya. Diri kita sebenarnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya di dalam menjalankan ketaatan. Tidak ada upaya di dalam meninggalkan kejahatan. Itu semata-mata cuma karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita tidak melakukan maksiat, bukan karena kita alim, bukan karena kita pintar. Berapa banyak ulama-ulama yang dijadikan Allah bermaksiat. Bahkan mungkin sudah termasuk orang-orang yang sudah dekat sama dia. Siapa yang tidak kenal dengan Balak bin Ba'urah? Lalu mampus nampak, doanya makbul. Tetapi ketika dia tergoda dengan keduniaan, maka ditarik Tuhan kelebihan-kelebihan yang selama ini sudah dititipkan kepadanya. Jadi jauh seseorang itu ketika dia hanya terhenti pada ciptaan dan tidak mengenal daripada hakikat sesuatu. Nah, hakikat penciptaan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam sukonya, di dalam dukonya, di dalam sehatnya, di dalam sakitnya, di dalam tuonya, di dalam mudonya. Ini waktu makin berjalan. Baru kemarin kita 2024
tunggu sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus, kemudian waktunya akan terjun bebas. Sudah 17 Agustus terjun bebas, ber, habis 2024. Sementara kita belum juga berubah, belum juga kenal dengan Tuhan, belum juga berjalan ke arah hakikat penciptaan kita nih. Masih terikat dengan syahwat kita. Syahwat itu apa? Keinginan daripada nafsu, pingin inilah, pingin itulah. Padahal kalau seandainya kita bisa menundukkan, jadi perjalanan kita menuju Allah ini sebenarnya cuma perjalanan batin, bukan harus menuju ke gunung, ke hutan, ke laut, bukan. Hanya perjalanan batin, meninggalkan keduniaan. Mana dikatakan dunia? Sesuatu yang sio-sio. Jadi apakah bekerja itu dunia? Belum tentu. Orang yang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, belum tentu itu dunia. Bahkan itulah akhirat, karena digunakan untuk bekal di dalam dia menguatkan ibadah dia. Karena kalau seandainya di rumah dakati bekal, dakati yang mau dimakan, macam mana ibadahnya tenang. Jadi yang namanya dunia itu asal katanya dunuun, sio-sio artinya. Nah, jadi apa yang sio-sio? Ya duduk-duduk ngobrol-ngobrol dak karuan, begawe yang tidak, yang sio-sio, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Itu dunia lah tuh, apapun barangnya. Dan terkadang sholat pun jadi dunia. Sholat jadi dunia, haji masih dunia. Kenapa? Dicela masih dalam Al-Quran itu. Celah-celah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Fawailul lil musallin. Orang yang naik haji cuma bersiul dan bertepuk tangan. Orang yang puasa cuma dapat haus dan lapar. Padahal ini adalah perbuatan taat yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kenapa Al-Quran mencelanya? Berarti ada sesuatu yang mesti harus diperbaiki di situ. Artinya ketika kita sholat itu memang betul-betul ingat, pertama kita dijadikan sholat dan kita bisa rukuk sujud itu semata-mata karena kudrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ngaji sifat 20 jadinya. Karena sifat kudrat dan kudrat Allah itu bertakluknya, kaitannya kepada segala yang mungkin. Mana yang mungkin? Di luar Allah itu mungkin semua. Apa yang kita saksikan, matahari terbit, matahari terbenam, hujan turun, debu berterbangan, itu semuanya adalah kudrat dan irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan tanaman yang terpandang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana batang kelapa, musim kemarau, laut yang danau yang tadinya penuh kering dibikinnya kerontang, sungai bisa dijalani, tapi kelapa tetap ada isinya. Dari mana airnya? Sementara sumur-sumur kering, kemudian sungai-sungai kering, danau kering, tapi kelapa tetap ada isinya. Ini berarti kita menyaksikan kudrat irodat Allah. Lihat kita buah-buahan, bagaimana rambutan dari kecil, dari putih, kemudian berkembang, bengkak, hijau, kemudian berubah jadi kuning, kuning jadi merah. Siapa yang merubah-rubah warna ini? Siapa yang memberikan rasa? Batangnya berdekatan, bibitnya sama, perlakuannya sama, tapi yang satu masam, satu manis. Siapa yang ngasih rasa masam dan manis? Itulah yang terus kita jadikan pelajaran. Apa yang kita saksikan? Nah, cuman kadang-kadang kita ini tertumpu atau tertuju cuma sama yang kita hadapi. Nampak orang rumah cerewet, mulai misal gitu. Gak ingat Tuhan yang jadikan dia cerewet itu. Kenapa? Untuk menjadikan kita orang yang sabar. Anak bandel, anak nakal, kita cuma terpandang anaknya itu geram kita nengoknya, merasa kita yang kasih makan, merasa kita yang besai, tiba-tiba dia bandel, itu naik darah dibikinnya. Nah, padahal kalau kita tengok Tuhan, jangan-jangan inilah doa yang dikabulkan Tuhan. Nah, kalau kau selama ini minta dimasukkan orang-orang sabar, hadapilah ini. Mudah-mudahan kalau kau nanti sabar bisa menghadapinya, maka engkau menjadi orang yang sobirin. Innallaha ma'as sobirin. Baru aku itu sama kamu. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sobar. Ini macam mana nengok istri ringan, nengok tetangga ringan. Pokoknya nengok
makhluk-makhluk ini ringan gak lo? Mencela kita hukum gak lo? Masuk neraka lah kalau. Orang naik motor ngebut, awal lagi semayang, marah. Padahal kita ditunggur nyoida, nyumpah kalau dalam hati, mati lah kalau mudah-mudahan. Taunya matinya di situ, masuk lubang. Apakah sesuai hukumannya yang kita doakan sama Tuhan itu sama kesalahan yang dia buat? Inilah makanya kita hati-hati betul, jago betul pertama mulut, jago betul kalau mulai mencaci, menghina ataupun memponis seseorang. Jadi kalau saat ini macam mana prinsip itu? Seburuk-buruk orang, sebodoh-bodoh orang, masih buruk, masih bodoh kita. Sepintar-pintar kita, sealim-alim kita, sehebat-hebat kita, masih lebih pintar, lebih alim, lebih hebat orang lain. Jadi kita tidak pernah mencela. Kalau merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa punya ilmu, orang lain di neraka kalau awak di surga dewean, bahkan sudah punya kapling di surga. Orang di neraka kalau masuk neraka bu, masuk neraka pak. Kalau merasa alim, merasa bersih. Padahal neraka itu makhluk kaum tadi, makhluk ciptaan Tuhan. Yang mengkhabarkan daripada jahat jali, jahat yang nyata, yang bercampur dengan menuntut segala balas, bekerja, beramal dan minta balas, dan mengikuti segala bahagiannya. Makanya kalau nak nengok macam mana kondisi umat sekarang ini, tengoklah bulan puasa. Kenapa kok rame? Kenapa masjid-masjid penuh? Padahal itu sholat sunat. Sehebat-hebat sholat sunat, apapun tetap sunat, ditinggalkan pun tidak apa-apa sholat tarawih. Inilah menunjukkan ibadah nafsu. Sementara yang subuh, maghrib, isya, zuhur, itu ditinggalkan. Ini ibadah nafsu, jangan kita terkecoh dengan itu. Mestinya baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan sama ibadah kita tuh, itu minimal lah. Enggak, kalau sampai bulan Ramadan kenceng semuanya. Yang nenek-nenek pun berangkat juga ke masjid, yang anak-anak berangkat ke masjid. Sehari habis dosa sehari. Hari terakhir dari itu lah mulai sepi itu. Atau 10 hari terakhir lah mulai sepi masjid-masjid. Itulah menunjukkan bahwa kebanyakan kita ini masih ibadah nafsu. Ya, ibadah nafsu ini kendor, dia tidak stabil. Yang ibadah sebetul-betul ibadah, dia makin lama makin meningkat. Yang pertama dia cuma bisa yang wajib baik, sudah tuh tepat waktu baik. Besok ditambahnya sama rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Sudah bertahun-tahun, tidak berubah-ubah seperti itulah dia. Setiap habis sholat fardu atau sebelum sholat fardu, dia sholat rawatibnya. Nah setelah itu baru dilanjutkan lagi dengan duhanya. Kalau ini tahajud rajin, duha rajin, tapi sholat isyanya masih bolong-bolong. Ini lebih baik jangan dulu melakukan yang sunnah-sunnah itu sebelum yang wajib ini kokoh dan kita istiqomah di dalam menjalankannya. Dan adalah dunia itu, nih dunia ini. Nah tahu apa hakikat dunia? Penjara, dan yang mempunyai dunia, yang punya dunia terpenjara. Dunia itu penjara, yang mempunyai dunia terpenjara. Ini berebutan untuk bikin penjara. Na'udzubillah, alangkah bodohnya. Siapa yang mau masuk penjara? Ini berebutan untuk mendapatkan penjara. Mana dia? Kita tengoklah bagaimana orang di dalam. Tidak tahu siang, tidak tahu malam. Kalau dulu, ya kita ini karena sudah terpengaruh dari kota, karena sudah jauh dari kota, kebun kopi ini sepi lah. Sepi kebun kopi. Kalau sekarang jangan. Mau cari ayam baru dipotong, ada sekarang di kebun kopi ini. Pokoknya kalau bisa nanti 24 jam tak kasih lagi waktu untuk istirahat.
Dakati lagi waktu untuk potong rambut yang dulu pantang malam, kalau sekarang malam buka. Ada yang motong memang khusus tengah malam midnight, jam 11:30 baru motong. 11:30 malam, aneh sekarang ini. Jadi memang betul-betul kita sudah dijeratnya dan kita tidak terasa, bahkan ikut-ikutan berebut untuk mengejar daripada keduniaan itu. Dulu kan sudah kita sampaikan, semenjak Allah menciptakan dunia tidak pernah lagi dipandang dengan pandangan rahmat. Kenapa? Allah ini maha pencemburu. Dengan diciptakan dunia, banyaklah hamba-hambanya itu yang lari dari padanya. Makanya benci nih Tuhan sama dunia ini. Tidak pernah dipandang dengan pandangan rahmat lagi. Di alam kejadian, di alam penciptaan, ketika semua makhluk diambil sumpah. Nah, kita ini termasuk yang hadir pada hari ini termasuk. Diambil sumpah. Alastum birabbikum, apakah kamu mengakui aku ini Tuhan kamu? Maka kita semua menjawab, qalu bala sahibna. Betul, menyaksikan oleh kami. Kami betul-betul menyaksikan Engkaulah Tuhan kami. Baik, ini kita dulu pernah berhadapan-hadapan dengan Allah. Ketika di alam ruh dulu. Kemudian Allah ciptakan surga, dari 100% makhluk yang akan turun ke muka bumi ini yang diciptakan itu 90% lari saking senangnya dengan surga, lari masuk ke dalam surga. Tinggal yang 10%. Tentu yang 10% ini jumlahnya sedikit. Kemudian Allah ciptakan lagi neraka. Yang 10% yang sedikit ini, 10%-nya lari lagi. Lari karena saking takutnya dengan neraka. Tinggallah 10% lagi. Semakin sedikit lagi jumlahnya. Kemudian Allah ciptakan dunia, terkesima para makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia sedikit tadi, 90% pun berlari ke dunia, saking senangnya dengan kehidupan dunia ini. Nah, tinggallah 10% yang jumlahnya memang sedikit. Kemudian Allah bertanya, kamu maunya apa? Aku ciptakan surga, kalian tidak terpesona. Aku ciptakan neraka, tidak takut. Aku ciptakan dunia, kalian tidak takjub kepada dunia. Apa jawaban orangnya sedikit ini? Kami biarlah beserta Engkau ya Allah. Walaupun aku uji dengan ujian yang berat, tak jadi masalah, karena kami yakin kalau Engkau menguji, itu berarti kami sanggup untuk memikulnya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita mengalami kesusahan, apakah itu sakit, apakah itu ekonomi, itu masih di bawah kemampuan kita. Jangan suntuk, jangan kalut, jangan cari jalan pintas. Yang paling penting, selesaikan urusan dan perbaiki urusan kita dengan Allah, maka urusan itu akan diselesaikan oleh Allah. Tapi kan ini menyangkut keyakinan. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati, baru sampai di dinding hati, di kulit hati, namanya Islam. Ketika dia nur itu nanti masuk ke dalam hati, maka dia nanti akan berubah menjadi iman. Iman ini ketika dia menyaksikan langsung, ternyata betul. Ketika aku betul-betul berpasrah diri, arti Islam itu adalah pasrah. Arti Islam adalah pasrah. Jadi ketika aku berserah diri, bahkan aku tidak memikirkan masalahku, aku perbaiki hubunganku dengan Tuhan, ternyata masalah itu selesai dengan sendirinya, dengan cara-cara yang masuk akal. Kita ini banyak ketika ada masalah, contoh air ini sudah keruh, kita tak mau udek-udek lagi, kita ikut campur di dalam menyelesaikan masalah ini, makanya air akan bertambah keruh. Jadi macam mana? Kalau air ini keruh, biarkan, taruh dia, biarkan berapa saat, maka dia pun akan menyendal dan kembali jernih. Nah, ini memang dibutuhkan kekuatan batin yang kokoh untuk berserah diri kepada Allah. Bahkan kita sampaikanlah, ya Allah, Engkau yang menggenggam seluruh jiwa ragaku, Engkau yang menurunkan rezeki untuk aku. Bila perlu kita marah sama Tuhan. Kalau memang aku ini adalah makhluk yang paling mulia, berikan aku rezeki yang banyak. Berapa jumlahnya minta 1 triliun, minta 1 miliar, tidak jadi masalah.
kita nyampaikan kepada Allah, curhat kepada Allah, cerita kepada Allah. Cuma kita nih di dalam menyelesaikannya cuma berputar-putar di antara kita makhluk sama makhluk, meninggalkan Allah. Inilah yang membuat air menjadi tambah keruh. Rupanya tempat kita ngadu nih, tempat kita dia pun punya masalah juga. Aturannya masalah kita si kobe. Dia bertambah lagi masalah dia. Bertambah lagi akhirnya. Jadi diamkan sejenak. Artinya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki dunia itu akan terpenjara. Mau lihat, coba lihat itu gedung rumah-rumah yang di pinggir jalan, yang bagus, yang tinggi, itu pasti luar biasa safety-nya. CCTV di mana-mana, security depan belakang, ditambah lagi anjing, ditambah lagi rumahnya itu pakai kawat berduri. Kemudian di atas sudah lantai 3 masih lagi pasang kerangkeng, pasang derajat-derajat yang berdampingan dengan tetangga, pasang tombak-tombak yang pokoknya panik nih hidupnya. Sementara kita yang gak punya dunia kadang tidur di depan lapak, depan pintu terbuka baik, entah pintu kunci tidak perlu dipikiri karena memang kita tidak ada punya apa-apa, bahkan ngorok perlu tidurnya. Kalau orang yang tadi terdengar cicak jatuh, ada tikus pegelut di atas dek, sibuk betul, cemas betul. Nah kemarin ada barusan saya main ke tempat orang yang memang memiliki keduniaan. Jadi saya tanya, jalan ini kemana nih? Ini buntu, udah dibuka. Nanti kalau dibuka ramai orang lewat, nampak itu di sini. Mulai berpikir gitu. Jadi tidak pernah tenang pemikirannya itu. Dan dia mulai berbuat yang irasional, yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ketakutan, kecemasan bukan main. Bikin kopi sama istri, bikin kopi, sudah selesai kopi, nayanya. Coba kau cicip dulu. Lah, aku udah ada kopi katanya. Kaki kau racun. Kalau racun mati aku duit itu kau galau. Sampai kayak gitu. Kita memang udah terbayang. Kita udah terbayang karena memang kita udah punya apa-apa. Siapa pun nak racun gitu. Kayak gitulah orang yang memiliki kedunia, tapi bukan artinya Islam itu tidak boleh kayo. Ini jangan gagal paham. Silakan kayo, dunia ini punya kita galau, cuma cukup sampai di kekuasaan kita, di dalam genggaman kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Mana contohnya masuk ke dalam hati? Mimpinya mimpi itu juga. Ceritanya itu juga. Pokoknya pikirannya itu itu berarti sudah masuk ke dalam hati kita. Dan Nabi Sulaiman itu kayu aja, Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz, kayu orang itu. Tapi bukan membuat mereka terlena, bahkan mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila telah terbuka bagimu, tersingkap, kasyaf, ini batin ini, pintu segala yang gaib, nampak orang lain yang tidak bisa mengibaratkannya, kita bisa mengibaratkannya. Orang lain tidak nampak, kita bisa nampak. Kalau kayak ini macam mana? Dengan sebab hilang segala yang gaib. Apabila terbuka bagimu pintu segala yang gaib, dengan sebab hilang segala yang gaib. Maka anta ma'al akwanu malam tashhadil mukawwani faiza syahidatahu kanatil akwanu ma'aka. Maka engkau serta segala kaum, kita beserta segala ciptaan dengan tertambat atau berkaitan dengan dia selama lagi tiada engkau pandang yang mengadukan dia. Maka apabila telah engkau pandang yang mengadukan, yang menciptakan akan dia, niscaya adalah segala kaum itu sertamu.
Jadi rupanya supaya alam ini mengabdi kepada kita, maka kita harus mengabdi kepada Allah. Supaya alam ini mengejar kita, kita mengejar Allah. Aku ciptakan alam ini untuk kamu, dan aku ciptakan kamu untuk aku, kata Allah. Kalau ini sudah bisa, kita putuskan pusat perhatian kita hanya kepada Allah semata, maka nanti pada saatnya, maka semua dunia ini akan melayani kita sesuai dengan ukuran kita. Cuma di sini dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan perjuangan yang keras. Maka kaun itu, dunia itu besertamu, karena engkau tatkala itu kaya daripadanya, tiada menilik kepadanya. Kita kaya dengan Allah, kita bahagia dengan Allah, dan kita tidak memandang kepada kaum atau cipta. Itu makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah makrifat macam mana? Akhir daripada makrifat itu juga nanti jadi hijab, jadi dinding. Ujung daripada makrifat itu diam, tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi galau, nyabai. Sehingga orang bingung, dia ini senang atau susah, lagi galau atau lagi tidak tahu, orang kaya atau lapang atau sempit, tidak tahu lagi dia ini. Saking dia tenangnya itu, tidak bisa diukur keadaan dia itu. Dibilang susah, merokok teruslah, dibilang kaya tapi mobilnya punya, tapi dia terus stabil, tidak ada kegelisahan lagi di dalam hatinya. Selagi masih ada gelisah, berarti ada sesuatu yang mesti harus kita perbaiki. Rezeki sempit, gelisah, lanjut mulai. Berarti harus ada yang kita perbaiki daripada diri kita. Apa itu? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan seseorang ada yang mengitikadkan kepada dirinya atau memusyawarahkan kepada dirinya, mengisyaratkan kepada dirinya, aku 40 hari ini dan nak begawi, dan nak ngapain, aku nak ke masjid, aku sholat 5 waktu. Kita ini kadang tak sanggup 40 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid terus. Ada sanggup kadang-kadang. Kadang-kadang lah 38, 39 batal pula. Nah ulang lagi, lah segan, lah capek. Karena apa? Kekurangan daripada daya juang kita, himmah kita, semangat kita, dan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Iya tidak kira-kira. Padahal kalau seandainya memang betul-betul dijalankan, semuanya akan sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu mereka sudah menjalaninya, menceritakan pengalaman. Coba dulu 7 hari, sudah sanggup 7 hari, belum juga terbuka. 7 hari lagi, belum juga. 7 hari lagi. Kita ini 7 hari pertama bela batal. Lah mulai gelisah dan kuat kita untuk menderita. Padahal kuncinya, siksalah jasadmu, maka batinmu akan sehat, batinmu akan hidup, batinmu akan terbuka. Dan alamat ini apa? Ini tando. Dan tando demikian itu, tando-tando bahwa dunia itu akan tunduk kepada kita, yaitu bahwa ada segala kaun atau ciptaan itu hinokan bagimu. Dia tidak dicari, tidak dikejar, tidak dicari, tidak dipikir pun datang dia sama kita. Itu tidak pernah kita pikirkan. Musim durian tidak ada di pulau kita, di pulau Sumatera ini tidak ada musim durian. Karena tidak kita pikirkan ada bentar durian. Hanya kebetulan kemarin balik dari Bangkok. Di Bangkok itu tidak pernah musim apa, adobe terus, durian itu ada terus. Dikasih orang. Itu namanya dunia itu sudah tunduk sama kita. Dan kepengen, kemudian tidak punya duit untuk belinya. Di mana belinya pun, tapi barang itu ada sampai ke kita.
Ini cuma salah satu contoh, umpamanya durian tadi, durian bangkok. Atau mungkin kita pergi tahlilan diundang, kebetulan yang undang ini orang yang berduit, sehingga balik dari ada keluarga dari luar negeri, malah buah-buahan luar negeri. Coba waktu makan tuh ingat, di mana lah buah kiwi ini? Buah kiwi ini dari Australia, ya Allah. Berapa ongkosnya ke Australia? Ini dak sekarang ada di depan muncul gitu. Dak juga bersyukur. Sekaya itu Tuhan menundukkan dunia ini sama kita, berulang kali kita ungkapkan. Kalau saatnya kita mau bayangkan, dari selembar ini, selembar kain yang kita pakai ini, berapa juta orang yang dilibatkan Tuhan untuk menghasilkan 1 juta kain. Loh, kok berjuta-juta? Memangnya kain ini dari mana? Dari kapas asalnya. Petani kapas itu berapa banyak orangnya? Petani kapas pupuk itu pakai pupuk ada pabriknya lagi, pabrik ada yang bikin pabrik lagi. Untuk orang yang terlibat di kapas itu itu sudah jutaan orang. Mobilnya lagi, untuk buat mobil perlu ban, perlu bau, perlu berbagai macam. Sampai kemudian nanti kapas dipanen, diangkut, pakai mobil perlu sopir, tenaga kerja, kemudian dipintal, mesin lagi, warnanya dari mana? Dari luar negeri, warna-warna yang gampang luntur, diwarnai, sampailah akhirnya diproduksi, banyak masuk ke agen nasional, agen provinsi, sampai pedagang eceran, sampailah ke daerah kita. Sampai daerah kita karena orang ada yang bikin sedekah, dibelinya salicuri banyak-banyak, dibagi-baginya. Dan kita boleh bayangkan berapa ribu orang, berapa juta orang yang terlibat di dalam satu cuman kain ini. Jadi memang kalau kita tidak bersyukur juga dengan nikmat Allah ini, wajarlah kalau Allah bertanya sampai 31 kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustoi. Yang jelas kita ini memang kurang ajar. Kurang ajar, memang kurang ajarnya, ngeluh tulah disonya. Tidak pernah memandang karunia Allah yang begitu banyak. Jadi kalau seandainya ingin ngeluh, tahan. Jadi dunia itu tanda-tandanya, dunia itu akan menghinakan bagimu dan engkau kaya daripadanya. Atau aduk keras atasmu, maka tiada engkau berpaling kepadanya, dan hanya sonyo kedua itu dua orang, yaitu satu wali dan yang kedua sufi. Ini orang-orang yang mampu seperti itu cuma dua. Yang pertama wali dan yang kedua orang yang menjalani kehidupan tasawuf, orang-orang sufi. Mereka memang sudah berapa kali mati? Ada mati hijau, ada mati putih, ada mati merah, dan ada mati hitam. Hitam itu dukocito. Kemudian ada yang menahan daripada lapar. Kemudian ada menahan daripada tidur. Kalau kita ini rajo juga loh, rajo makan, rajo tidur, sebut macam mana gitu terbuka tadi batin kita tuh nak celang tuh macam mana. Kalaupun ada jago malam, bukan bejago malam. Macam mana nak jago malam? Dan iso jago malam itu, karena malam itu dibentangkan Tuhan, dipergilirkan Tuhan, ditipu Tuhan dengan siang, ditipu Tuhan dengan malam. Tuliju laila fin nahar wa tuliju nahar fi laili. Dibolak-balik Tuhan siang dan malam. Jadi macam mana kita nak jagonya? Kita jagolah tetap siang juga. Bahwa kita jago malam, supaya jangan siang, tetap dia siang juga. Dua orang ini, jadi wali ini bukan perlu orang yang alim, rajin sembahyang, tapi ukuran kewalian itu ditentukan dengan kejernihan hati, kebaikan hatinya, bagaimana dia mengekang daripada keinginan syahwat dan nafsunya.
Maka wali itu, nah kita lihat wali itu, yaitu orang yang ditakikkan, orang yang dibenarkan baginya tiap-tiap barang yang dikehendakinya. Dan sufi itu yaitu orang yang dikerasi atas hatinya, ridho pada barang yang ia berlaku. Nah, ini bedanya antara wali sama sufi. Kalau sufi ini dia masih nak mengerasi, masih nak berjuang, masih nak mengekang. Kalau sufi ini, maka dia menghindar, kadang masuk ke dalam hutan, kadang ke dalam gua untuk menghindari daripada kehidupan ini. Dan mereka menahan daripada pedihnya, lapar, tidur, kurang tidur. Tapi kalau wali tadi itu dia lebih daripada memperbaiki hati. Ukuran kewalian seorang itu pada hati. Dan kalau zohirnya sama lah kayak kita nih. Dan dia pun tidak tahu bahwa dia wali. Asal hatinya tidak ada kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi melihat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang bodoh, semua diperlakukan sama. Nah, berarti bisa-bisa jadi tanda-tanda daripada kewalian. Maka barang siapa ada sertanya segala kaul, maka adalah ia ditawan. Siapa yang beserta ciptaan, maka akan ditawan oleh ciptaan itu, akan disiksa oleh ciptaan itu. Contoh, umpamanya kita punya motor baru. Motor baru itu mulai pening pikiran kita. Macam mana kuncinya, mulai kunci ganda. Itu waktu masih baru, bukan main pening otak kita. Apalagi kalau masih kredit. Setiap bulan kita sudah dipaksanya untuk bayar kreditnya. Mau nggak mau, suko nggak suko, berarti kita sudah jadi hambonyo. Macam-macam cara kita akan menutupi kewajiban-kewajiban yang dibutuhkannya. Dan bisa dah. Jadi makanya berpikir sampai 18 kali kalau seandainya menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau sesuai, jadi yang dipermasalahkan di sini bukan pada memiliki atau tidak memilikinya, tetapi pada kebutuhannya. Kalau memang dia membutuhkan umpamanya pesawat terbang, nggak jadi masalah. Dia punya pesawat terbang. Nah, jadi bukan sehingga hatinya itu bukan terikat pada ciptaan tadi. Dan barang siapa ada serta yang mengadukan, berarti Allah. Siapa yang berserta dengan yang ciptaan tadi, maka dia akan ditawannya. Dan siapa yang berserta yang mengadukan, maka segala kaul, segala ciptaan itu taat kepadanya. Macam mana kita dengar guru-guru Jambi dulu, guru maki pergi ke rumah, ada limau. Ngapa guru aku ditanya, guru tidur lah di panggung aku ni. Pak Horimau, dia ngipang-ngipasi ular gedang, ambil daun, ngipasi lah guru semua, capeknya. Guru ngipasi guru. Kalau kita Horimau ular ringam nengok gitu, geram, lewat kau si gua tu. Lah ditang. Ringam nengok gitu saking banyak dosa gitu. Dia tahu orang-orang yang dosa itu. Contohnya ketika kejadian kita pernah harimau lepas di Jambi ini, ada 5 orang di dalam gubuk, dia masuk dari atas, yang diambil cuma yang tengah yang orang dari Lampung. Kiri kanannya ada 4 orang lagi, tapi tidak diganggunya. Dia tahu ciri dia, itu nama ringam. Rimau, ular, nengok kita yang berdosa ini. Sementara kalau sama wali tadi bukan main lagi. Macam mana guru-guru kita tu kepingin dia nak makan ikan sengarap. Cuma ikan sengarap baik. Pergilah ke perahu. Dah lampu buaya datang dari belakang. Kalau kita gas lah apa ni perahu ni macam mana supaya naik atas tebing tu. Kalau dia dah ada tangan apa? Assalamualaikum guru. Salam. Naik kepalanya muntah.
bukan sengarap deh, patin aku, matu sipit itu, matu kecil itu, kemudian pokoknya ikan-ikan enak kalau penuh perahu guru. Nah, kayak gitu kalau pergi ke Humu, bawa tajam, cek bersih, aku gali emas, sekedar emas. Jadi budak kecil yang bisa kau mainin kayak ini, gila, ditekannya kalau kita jangan karena sebesar ini, polis lain langsung area itu, di sini pelintasan emas ini nih. Berjago mulai siap malam, eksplorasi mulai. Kalau dia udah kisah-kisah guru-guru gitu, kadang kendi apa namanya padasan tempat nyuci kaki kalau kita naik ke rumah atau ngambil wudhu di luar itu, biasa orang kita jago ada tempat dasar di. Nah, awalnya turun kain dia berubah jadi emas. Aturan ngambil wudhu, udah jadi naik lagi guru. Ditanya sama orang rumahnya langsung, ini semua buci di bawah itu jadi emas. Lah, aku udah diambil, main-mainan deh itu. Kalau itu jangan lagi, jangan pula bercari malah. Jadi kuncinya tinggalkan ciptaan dan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebentar, mungkin menderita, mungkin capek, mungkin pengorbanan. Tetapi sebentar, katakanlah 40 hari atau mungkin 1 bulan, 2 bulan. Tapi daripada menderita selama-lamanya, enaklah berjuang. Kalau kita dulu di awal gaji dulu, yang namanya puasa udah pakai lebaran-lebaran itu 6 bulan. Nah, bayangkanlah, kapan lebaran ini? Setiap hari puasa. Ada puasa udah pakai buko. Tapi ketika itu, memang enak nak ibadah kuat, segalanya tanggung, nak ngaji sampai jam berapa hebat. Kalau kita sekarang ini semua lah, leak. Kenapa? Perut lah kenceng lagi, perut lah kendor lagi, tali pinggang sudah dilonggari. Inilah yang membuat kita leak jadinya di dalam beramal ibadah. Coba umpama dirubah jadwal ngaji kita nih. Mulai besok ngaji jam 1:30 malam. Mungkin ubah lagi. Jam 1:30 malam mulai ngaji. Bubar jalan. Ada benar ini. Apalagi yang begawi. Padahal orang lebih dulu lagi daripada dia jatuh. Lebih duluan daripada dia begawi. Dia begawi mungkin jam 8 atau 9. Kalau ikut jam 4 pagi lah mulai begawi. Lah mulai kerja. Dah sakit dah. Lita wajar lah namanya fisik. Istirahat sebentar hilang lah. Cuman karena kita ini terpenjara oleh jasa kita lebih mementingkan urusan jasa daripada urusan batin kita. Waktu tinggal sedikit lagi. Jangan disangka yang tua nina dua berangkat, yang muda masih pacaran, jangan. Ini sekarang lagi musim mati orang yang umur menengah, antara 25 sampai umur 40, lagi musimnya. Iya, bukan anakku tidak. Ya sepupu saya dewe, kan? Keponakan saya dewe. Contohnya, lagi musimnya. Jadi kita ini antri, tapi tidak berurutan. Antri ngacak, kadang yang paling belakang keluar berangkat, ada di tengah-tengah, ada di pinggir. Yang di depan lalu tahun-tahun di atas tempat hidup. Lah sakit dah juga berangkat. Hati-hati, jangan terpedaya dengan usia muda. Jangan tertipu oleh badan sehat. Banyak sepupu saya lagi yang saya ceritakan. Macam mana lagi sehatnya? Namanya Kapolres. Nak berangkat kerja, baru keluar dari rumah dihantam oleh mobil bus. Selesailah. Wah, macam mana sehatnya? Jadi jangan pernah kita berpikir ada situasi aman di dalam kehidupan ini kecuali aman beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kepingin dunia nak turun sama kita, berjuanglah. Mujahadah kalau bahasa tasawufnya itu. Mujahadah, press keinginan, tekan keinginan, kurangi tidur, kurangi cakap, kurangi makan, banyak-banyak tafakur. Lah kita buka di hadis-hadisnya. Saat tafakur 1 jam lebih elok daripada ibadah 70 tahun. Kurang apa lagi? Maksudnya tafakur itu macam mana? Duduk, diam. Aku ini lah berapa lama itu? Dan kira-kira berapa lagi? Kadang-kadang kita jadi patokan Rasulullah, Nabi. Berarti waktu lah pendeknya. Terus lagi itu ingat seperti itu. Lantas apa yang sudah aku lakukan? Mulai dari akhir balik sampai sekarang. Kalau sampai hari ini masih belum ada juga suatu gerakan yang nyata, suatu upaya yang nyata, hati-hati. Jangan-jangan kita memang sudah keluar terlalu jauh daripada jalan itu kepada Allah SWT. Artinya macam mana? Sembahyang dan sembahyang sama baik, ngaji dan ngaji sama baik, tak ada getaran di dalam hati itu. Nah, ini jangan-jangan lamanya yang rusak, perlu diganti receivernya itu. Dia tuh kalau sudah terbiasa akan janggal, akan tidak enak hidup itu. Umpamanya udah sembahyang tadi maghrib, gelisahnya bukan main. Macam mana supaya mengkodok. Nah, tapi kalau keselama kita masih, artinya apa? Server yang ada di dalam badan kita itu tidak ada bereaksi, maksiat pun juga tidak apa-apa, tenang bedio. Aku punya aku maksiat, rezeki lancar lah. Nah, tambah perlu pembenaran lagi. Akhirnya dia tambah maksiat, tambah lancar memang. Karena apa? Supaya Tuhan enak nanti ngazabnya. Semua permintaan dia sudah dipenuhi. Makanya orang yang tidak sembahyang, yang tidak ngaji, itu aman hidupnya kalau secara ekonomi. Bukan main berlimpah-limpah. Kenapa kita yang ngaji, yang apa nih, jangan disangka menderita enggak? Itulah istidrak. Apa itu istidrak? Beda dengan karoma atau mauna. Istidrak itu binatang pun dikasih, orang kafir pun dikasih, orang munafik pun dikasih, dilebih-lebihkan bahkan. Mobilnya udah teringgo, duitnya banyak, anak-anaknya sukses. Istidrak. Kuncinya apa? Lihat macam mana dia dengan Allah. Kalau dia jauh, berarti istidrak. Mau Islam dia, mau haji dia. Jauh dari Allah, berarti istidrak. Kalau bahasa kita itu dilulu, dipur. Biar enak nanti sudah selesai, habis nikmat yang sudah disediakan Tuhan, sentak balik. Apalagi yang aku kasih sama kau. Tidak bisa lagi nak bantah. Adalah dibedakan antara keadaan serta segala kaum. Ini dibedakan antara keadaanmu serta dengan ciptaan, dan keadaan segala ciptaan sertamu. Kalau tadi dibedakan antara keadaanmu beserta ciptaan dan keadaan segala ciptaan besertamu, maka bahwasanya keadaanmu serta segala ciptaan itu yaitu dikehendaki bertambatmu, berkaitanmu dengan dia dan berhajatmu kepadanya. Maka adalah engkau demikian itu hambonyo. Kalau seandainya kau besertamu, jadi itu akan menjadi hambo duit, hambo harta, hambo kebun, hambo kerjaan, hambo pangkat, hambo rumah, hambo bini, hambo anak. Kalau seandainya keadaan kita beserta segala ciptaan. Nah sekarang dibalik, bagaimana keadaan segala ciptaan beserta. Dan ini adalah himmah yang sangat hino. Ini adalah kedudukan yang sangat hino. Kalau seandainya kita sampai menjadi hamba bagi segala ciptaan. Dengan sebab ketiadaan
pandanganmu bagi yang mengadukan dia. Kita tidak mampu melihat Allah di balik setiap kejadian itu. Dan keadaanmu dan keadaan segala kaum, segala ciptaan sertamu, ini berbeda, yaitu dikehendaki memuliakan engkau baginya dan kaya engkau daripadanya, maka adalah engkau pada ketika itu merdeka, aman daripadanya. Kita tidak dijadikan budaknya. Nak hilang dia hilang, nak habis-habislah, nak pergi-pergilah. Tidak pernah kita merasa kehilangan. Dan adalah yang berkehendak kepadamu dan berkhidmat bagimu hingga segala. Jamadat atau benda keras dan segala. Jawanat atau benda yang lembut. Nah, jamadat ini benda keras, jawanat ini adalah benda lembut. Dan kata Syekh Sabli radhiyallahu anhu, tiada terletaknya, tiada terlintasnya ciptaan itu pada hati. Ingat, tidak ada terlintas pada hati orang yang telah mengenal kepada yang mengadukan, yaitu Allah, dia dan inilah hal atau keadaan yang amat mulia. Inilah kedudukan yang amat mulia, yaitu namanya ma'rifatullah. Yang amat mulia yang dikehendaki akan dikau, akan diaku, akan dia memandang engkau bagi yang mengadukan dia. Jadi kalau seandainya kita ingin mulia, buang segala keinginan-keinginan yang sia-sia yang ada di dalam hati kita, dan kita terus untuk memandang kepada dan mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Masyayikh adalah aku memasuki pekan. Dia pergi ke pasar. Dan sekalian suatu itu rindu dia. Ketika dia sampai ke pasar, segala sesuatu rindu dia kepada aku. Galonya nak minta ambil, saya ambillah kami ini, saya belilah kami ini, saya. Dan aku daripada sekalian itu merdeka. Dia tidak kepengen, tetapi semua yang ada di pasar itu kepengen supaya diambilnya. Dan cerita daripada Masjid Al-Kabiri radhiyallahu an, katanya adalah aku serta Abu Ibrahim Al-Khawas di dalam musafir, di dalam perjalanan. Maka tiap-tiap ada kalau di dalam setengah musafir, maka tiba-tiba ada kalau berjalan atas pahonya. Setiap dia berjalan kalah jengking berjalan di pahonya. Maka berdiri aku hendak membunuh kalau itu. Maka menegakkan iyo oleh Abu Ibrahim Al-Khawas tadi akan diaku, dan katanya tinggalkan olehmu akan dia tiap-tiap sesuatu itu berkehendak ia kepadaku. Bayangkan kalau naik ke atas paho, kalau gitu janganlah kalau jangan nyamuk nyamuk nempel di badan kita. Apalagi di mana yang sering sini mati. Tapi kalau yang wali tadi tidak, aduh kalau nak dibunuh sama kawannya. Kata dia, jangan, segala sesuatu itu berhajat kepada aku. Dia ada perlunya sama aku, biarin dia naik. Bayangkan. Kemudian ada seorang wali yang ingin lihat bagaimana alam ini saling bekerja sama untuk saling tolong menolong. Dia naik ke tempat yang tinggi dan dia terjun. Begitu dia terjun, angin yang ada di udara yang ada sekitar situ memanggil kawan-kawannya.
Wahai kawan-kawanku, coba lihat, waliullah sedang terjun, maka jangan sampai dia terhempas. Kemudian angin itu meniup jasad daripada sang wali tadi, dan di ayun-ayunnya dicari lapangan rumput yang tebal dan ditaruhnya pelan-pelan. Sampai di bawah senyum wali tadi. Wah, terima kasih angin, dia terjun. Kalau kita ini pas terjun, angin itu pergi, lantak lah katanya, mati. Bagus juga, berkurang juga musuh kita katanya. Ringan nengok dia memang. Ditalak aja lah. Ada yang ngarah ke kita, nama long kita, oh jangan, biarin abu, mati sampai di bawah patah-patah. Galau-galau binatang, galau-galau makhluk kerang galau. Tapi kalau tadi waktu berangkat sini dengar baca mana bunyi cacing yang ada di dalam tanah yang kita lewati, macam mana bunyi jangkrik, macam mana bunyi semut, baca mana bunyi ikan yang ada di kolam. Ya Allah, selamatkanlah orang ini ya Allah, karena dia sedang akan menuntut ilmu, talabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu itu dosa-dosanya diampuni sebelum dia melangkah, dan Allah ciptakan seorang malaikat yang memohonkan ampun sampai hari kiamat nanti. Bayangkan lah, kalau saya mikir ngaji kolah yang paling ngaji kolah yang paling gampang, datang, duduk, dengar, ngopi, dan balik. Dan ada perlu ujian, dan ada perlu naik kelas dan naik kelas. Apalah payahnya? Sejam cuman. Dan ada pikir-pikir. Dan aku tiada berkehendak kepada sesuatu. Jadi segala sesuatu berkehendak kepada dia, kepada Abu Ibrahim Al-Khawas tadi, dan dia tidak berkehendak kepada sesuatu. Dan kata Muhammad Ibnul Mubarak As-Sawfi rahimahullah ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala, makin panjang nih cerita-cerita ini, banyak kisah-kisahnya. Jadi sebenarnya perjalanan kita mengenal Allah menjauhkan atau mengasingkan atau mematikan daripada keinginan-keinginan nafsu dunia kita, dan kita memperhatikan segala ciptaan ini, kita pandang kepada yang menciptakannya. Teruslah dilatih biasa, mudah-mudahan sebelum ajal kita ini habis, maka kita sudah orang yang dikategorikan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada nih di depan lagi martabat-martabat marifat. Untuk yang hari fikih macam mana marifatnya, ukurannya. Untuk orang yang tauhid tasawuf macam mana, aduh.